Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview dan mengomentari buku Al-Quran Hadis kelas 11. Kami beranggotakan 4 orang. 1 Ditya Larasati, 2 Yuni Farida, 3 Hafidul Mukni, dan yang keempat adalah Rafiq Nur Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama yaitu judul bukunya yaitu Al-Quran Hadis MA kelas 11. Dan yang kedua yakni pengarangnya yaitu Fahru Roji Muhammad Bukhari, dan ISBN-nya yaitu 9786236687437 atau jilid lengkap, dan 9786236687451 atau jilid 2. Jumlah halamannya yaitu 189 halaman, dan tahun terbitnya yaitu 2020, yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama RI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidul Mugni, NIM 12201193074. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya hasil dari review buku Al-Quran Hadis untuk kelas 11. Ya, di sini saya akan menyampaikan bagian buku yang paling saya sukai dari isi buku tersebut yang saya baca. Nah, dari bagian yang paling saya sukai ialah bab pertama, di mana di dalam bab pertama dijelaskan bahwa hakikat penciptaan manusia yaitu berasal dari saripati tanah, lalu dijadikan air mani dalam rahim, kemudian jadilah segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian dijadikanlah tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Nah, kenapa alasan saya menyukai bagian tersebut? Nah, alasannya karena di situ saya sadar bahwasanya ternyata manusia ini hanya dari tanah. Secara tidak langsung bagian ini mengingatkan kita untuk tidak berbuat sombong, karena pada dasarnya kita hanya tanah yang Allah beri nyawa. Kalau Allah mau, kita bisa dihancurkan kapan saja. Lalu di sini dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan di bumi ini adalah sebagai khalifah yang berarti pemimpin. Nah, bukan hanya pemimpin untuk orang banyak, tetapi di sini pemimpin di sini yaitu untuk memimpin diri kita sendiri. Agar apa? Agar istiqomah, berjalan di jalan yang benar sesuai perintah Allah, serta tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Farida, absen 20. Di sini saya akan menyampaikan hasil review dari buku mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang teknik penulis dalam menuliskan gaya bahasa alur. Teknik penulisan itu dilakukan agar tulisan yang dihasilkan itu mampu menyampaikan dengan baik dari pesan kepada pembaca. Jadi teknik penulis dalam gaya bahasa dalam buku tersebut itu sudah sangat mudah untuk dipahami oleh pembaca. Pada buku ini terdapat eksposisi yang mengevaluasi bahwa buku sudah dijelaskannya isi pada bab semester 1, yaitu ada materi hakikat penciptaan manusia, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, toleransi agama, serta adab mencari ilmu. Dengan bab pada semester 2, ada materi bertanggung jawab menjaga amanah, berkompetensi dalam kebaikan, etos kerja pribadi muslim, bersyukur kepada Allah, serta makanan yang halal dan baik. Itu semua adalah materi pembelajaran dalam buku tersebut dengan menggunakan bahasa yang baik, rapi, urut, dan juga mudah dipahami, dengan tujuan agar buku tersebut bisa dipahami dengan baik
oleh pembaca, siswa maupun guru. Juga pembaca tidak mengalami kesulitan saat membaca maupun memahaminya. Dengan alur yang menggunakan atau mengikuti alur mundur maupun maju, tergantung mengikuti materi yang dibahas pada bab pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah kelas 11. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nur Abdillah, absen 41. Di sini saya akan melanjutkan review dari buku tersebut, buku Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1 dan 2 ya pastinya. Nah, itu di situ disebutkan jika saya diberikan sebuah penilaian 1 sampai 10, maka saya akan memberikan nilai 9. Kenapa? Karena masih ada sedikit yang kurang menurut saya. Nah, tapi buku tersebut sangat jelas dan cukup baik dan sangat lengkap penjelasannya. Bahkan isinya pun sangat rinci dan poin-poinnya sudah tercangkup dalam materinya. Kemudian yang saya kurangnya itu di poin ayo berlatih atau poin mengerjakan sebuah soal ya. Jadi poin ini bisa ditambahkan pilihan ganda di setiap materi. Di setiap babnya itu ada pilihan ganda. Jadi tidak hanya pada tengah semester atau di semester akhir. Kemudian yang terakhir mungkin bisa ditambahkan poin hafalan. Jadi setiap guru nanti mengecek di buku tersebut sudah dihafalkan apa belum. Kalau sudah hafal nanti bisa setor kemudian tanda tangani seperti itu. Nah, di dalam buku ini dituliskan ada 10 bab materi yang tercangkum dalam buku Al-Quran Hadis kelas 11 ini. Yang pertama, bab 1 membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Bab kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bab ketiga, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Bab 4, toleransi beragama. Bab 5, mencari ilmu. Dan bab 6, bertanggung jawab menjaga amanah. Bab 7, berkompetisi dalam kebajikan. Bab 8, etos kerja pribadi muslim. Bab 9, makanan yang halal dan baik. Bab 10, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dan kekurangan buku di sini adalah yang pertama, kelebihannya itu buku ini terdapat gambar di setiap awal bab. Jadi di setiap awal bab itu masuk bab ada gambarnya, gambar yang nantinya bisa peserta didik itu tahu. Seperti halnya etos kerja. Etos kerja itu nanti gambarnya seperti apa, atau orang yang bekerja keras seperti itu. Kemudian dalam bagian berikutnya, kelebihannya itu di dalam bagian materi itu sangat rinci dan lengkap. Seperti halnya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah mari merenungkan, di mana di sini berisikan sebagian pengertian dijelaskan. Jadi pengertiannya itu masuk di mari merenungkan. Yang kedua, B, mari mengamati. Disinilah subbab itu memberikan gambar. Jadi untuk mengamati sebelum masuki sebuah materi. Mari memahami. Yang ketiga, mari memahami. Di sini masuk ayat Al-Quran dan hadis secara garis besar, makna arti secara rinci itu dijelaskan. Mari mengimplementasikan. Nah, mari implementasikan ini seperti halnya di dalamnya itu berisikan contoh di kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap surat itu dijelaskan. Kita ambil hikmahnya apa, kemudian diberikan gambaran di setiap hari kita lakukan itu bagaimana. Yang terakhir adalah mari berdiskusi, ajakan untuk berdiskusi antar guru peserta didik ataupun nanti dibentuk kelompok, rangkuman, dan kemudian ayo berlatih. Nah, kelebihan ketiga dalam ayo berlatih itu ada tentang soal, di mana soalnya seperti ini. Bacalah ayat Al-Quran berikut ini dengan benar. Nah,
Kemudian setelah kita membaca itu diarahkan untuk mencari beberapa hal di dalam inti ayatnya, seperti kandungan ayat, konsep akidah, dan konsep ibadah, akhlak, sejarah, dan lainnya. Itu di mananya, itu seperti apa. Nah, di dalam buku tersebut juga terdapat tabel untuk mengerjakan dan bisa dijadikan sebagai kompetensi antar peserta didik. Kekurangan buku. Nah, kekurangan buku di sini ada 3. Yang pertama adalah kurangnya soal pilihan ganda itu tadi. Jadi hanya tercantum semester 1 dan 2. Yang kedua adalah kurangnya soal evaluasi. Ya, yang pertama tadi adalah pilihan ganda, kemudian tabel poin. Jadi ditambah tabel poin hafalan. Ya mungkin hafalan satu surat atau satu hadis seperti itu. Yang ketiga adalah penulisan di sini. Dan penulisan di sini sebenarnya mungkin ditambahkan font yang bold atau yang tebal agar peserta didik itu mudah mencari sesuatu hal penting. Ya mungkin sudah ada rangkuman tadi ya. Cuman kan lebih afdolnya kalau di dalam materi dituliskan agar lebih peserta didik itu lebih mudah mencari. Ya mungkin itu saja review dan komentar yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.